Shalom, perkenalkan, nama saya Helvin Angelika Tampu Bolon dengan 2171650043. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari buku Raden Suroso. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti tempat yang dituju. Dalam bahasa asing, introduction yang berarti memperkenalkan bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Berikut beberapa pengertian dari pakar hukum. Yang pertama ada cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua ada Sucipto Raharjo pada tahun 1982. Dikenal dengan nama Jurisprudence, di mana jus artinya hukum dan atau hak, dan prudence artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Yang ketiga ada Curzon. Suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum dilihat dari suatu fenomena yang universal, bukan lokal maupun regional. Karena hukum tidak hanya mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya. Perkembangan dari masa lalu sampai masa sekarang dan fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban manusia. Bagian kedua, pengertian tentang hukum. Pendahuluan. Bagi yang ingin mempelajari ilmu hukum, pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu? Sebenarnya, para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum, terdapat pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dipaksakan. Rectum dari bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Bertalian dengan rectum dikenal dengan kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan untuk memerintah. Kata rectum dapat juga dihubungkan dengan kata directum, yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata ius atau Latin berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin tubere yang artinya mengatur atau memerintah. Lex, kata lex, berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere artinya mengumpulkan orang untuk diberi perintah. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan. Kesimpulannya, dari definisi yang dibuat oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, bahwa pada umumnya hukum dapat dibuat oleh orang-orang yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa. Hukum terdapat di mana saja? Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk yang menuntut supaya dijalankan. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Peran dan fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Yang pertama ada Dr. Wirjono Rojodikoro. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam untuk memenuhi keinginan timbul berbagai usaha dan untuk mencapainya. Yang kedua ada Profesor Subekti SH. Menurut beliau, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan untuk kecakapan, untuk meraba dan untuk merasakan keadilan itu. Yang ketiga ada Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn.
Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi miliknya. Yang keempat ada Aristoteles. Di dalam bukunya Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isinya pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama itu ada keadilan distributif dan yang kedua ada keadilan kumulatif. Hukum ditaati orang. Terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan, banyak orang yang tidak menanyakan apakah yang sesuai menjadi hukum atau bukan. Yang ketiga, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Aliran-aliran praktik hukum. Yang A. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang kedua, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran ini merupakan hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan hukum. Keputusan hakim lebih dinamis dan up-to-date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. C. Aliran penemuan hukum. Yang pertama, hukum itu dapat berdasarkan asas keadilan masyarakat. 2. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat. 3. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah yang kabur. 4. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang mencantumkan dalam undang-undang. Terdapat beberapa cara dan metode. Yang pertama, cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Objektif apabila penafsir pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Macam-macam metode penafsiran. Yang pertama ada tata bahasa dan arti kata-kata, yang kedua ada sejarah, ketiga sistem dari peraturan atau undang-undang, keempat ada keadaan dari masyarakat, yang kelima otentik, yang keenam ada perbandingan. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsbildung. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Yang A, hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang B, hasrat untuk membela diri. Yang C, hasrat untuk mengadakan keturunan. Sebagai pribadi manusia pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkat laku dan sikap tindak mereka. Dengan pembawa sikap pribadinya, manusia biasanya
ingin agar kepentingannya dipenuhi terlebih dulu, tanpa mengingat pentingnya orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tetapi tidak juga jarang terjadi kepentingan yang saling bertentangan. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian. Yang pertama, apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum atau berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Yang ketiga, ada subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. B. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya A. Adanya larangan mengenai perampasan atas dukungan hal-hal tersebut mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. 2. Pendapat beberapa pakar mengenai apa yang dimaksud dengan orang dapat mengumpamakan. Pendapat beberapa pakar hukum antara lain adalah A. Menurut Profesor J. Hartwijaya, SH, orang-orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Pandangan hukum modern. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pandangan dunia. Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. Pandangan agama. Seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibunya, selama ia hidup dan setelah meninggal dunia sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum agama, pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak itu dan telah dilanggar hak sebagai subjek hukum dari anak yang akan lahir. Pandangan hukum Indonesia. Pasal 7 UUDS 1950 menyebutkan ayat 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Ayat 2, sebagai orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang. Ayat 3, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. Ayat 4, setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sungguh-sungguh dari hakim yang ditentukan untuk melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang memperkenankan kepadanya menurut hukum. C. Pengecualian. Pengecualian mengenai subjek hukum. 1. Anak dalam kandungan. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya. Sehingga dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas wewenang hukum. Ia adalah anak dalam kandungan. 2. Cakap hukum. A. Beberapa penjelasan. Menurut hukum, setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak dan tetapi selalu mencakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang adalah cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakan sendiri. 3. Binatang sebagai subjek hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka hanya manusialah yang tepat untuk menjadikan subjek hukum. Namun demikian, meskipun bagi kita sampai sekarang merupakan sesuatu yang lucu, pada abad pertengahan di Eropa Barat pernah terjadi atau ada masa di mana ditegakkan sama bagi manusia dan binatang. Kalau ada binatang yang melakukan pelanggaran, kejahatan, merusak tanaman, akan dibawa ke pengadilan dan dituntut. Dan binatang itu juga akan dibawa ke pengadilan untuk dituntut dan binatang itu perlu juga diboleh oleh seorang pembela. 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. 1. Beberapa penjelasan. Di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum di samping manusia pribadi. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini juga merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum. 2. Syarat-syarat badan hukum. A. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. B. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. 3. Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum.
A. Perseroan terbatas atau PT diatur dalam bab 3 bagian ketiga buku KUHD. B. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. C. Yayasan pengaturannya sesuai kebiasaan yang dibuat akte notarisnya. D. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. E. Bank pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pendiriannya. F. Organisasi partai politik dan golongan karya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 telah diubah Nomor 3 Tahun 1985. Dan yang terakhir G. Pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 dan kecamatan. Hukum. A. Benda atau zat sebagai objek hukum. 1. Beberapa penjelasan. Objek hukum adalah segala sesuatu guna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. 2. Dasar hukum. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda atau zat yang ada. A. Buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda atau zat yang terdiri dari beberapa berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan tidak tetap. B. Undang-Undang Pokok Agrarian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Undang-Undang mengatur tentang tanah. C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. 3. Pembagian benda atau zat. Menurut pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata dan sehubungan dengan perundang-undangan lainnya, benda atau zat dapat dibagi dalam kelompok. A. Benda bersifat kebendaan atau yang dapat dilihat atas. 1. Benda bertubuh atau benda berwujud. Benda ini biasanya bersifat dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh panca indera. Benda ini dapat dibagi dalam kelompok tersebut. Peristiwa hukum. A. Pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi dalam berbagai golongan. Yang pertama, ada peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya itu ada kelahiran, kematian, kependudukan tanah, pencemaran laut, lalu ada lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pembelian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kejadian itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan. Yang kedua ada peristiwa hukum tunggal dan peristiwa majemuk. Peristiwa hukum tunggal hanya terdiri dari beberapa peristiwa saja. Umpamanya itu ada hibah atau pemberian. 3. Peristiwa hukum sepintas. Peristiwa ini seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar. Dengan demikian, hukum menjadi himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial. Hubungan hukum. A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih banyak sumber hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. B. Segi hukum dari segi hubungan. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama ada kewenangan yang disebut dengan hak, lalu yang kedua ada kewajiban adalah segi pasif dari hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul karena dari peristiwa hukum. Dari satu pasal hukum objektif pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan unsur memiliki 3 unsur sebagai berikut. 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hukum. Hubungan hukum baru ada apabila telah dipenuhinya sebagai syarat 1. Adanya dasar hukum, dan kedua, timbulnya peristiwa hukum. E. Macam-macam dan jenis hukum. Hubungan hukum itu ialah 1. Hubungan
hukum yang bersegi satu. Hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdana. 2. Hubungan hukum bersegi dua. Contohnya itu ada di dalam suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. 3. Hubungan antara satu objek hukum dengan semua objek lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hak milik. Hak A. Beberapa pengertian. Hukum mengatur antara hubungan orang-orang yang satu dengan yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hak pemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan. Yang penting ialah yang pertama, ada yang mempunyai wewenang atau berhak untuk memungut kenikmatan dari kepunyaannya. Dan yang kedua, ada mempunyai hak yang berwenang atau berhak memindah tangankan kepunyaannya itu. B. Teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan yang sangat besar pengaruhnya ialah 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, ada teori menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Yang ketiga, ada teori gabungan, ialah teori yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Tiap hak diberikan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sosial dengan tujuannya yang menyimpang dari tujuan hukum. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. 1. Pembuatan hukum adalah setiap pembuatan subjek hukum atau manusia sebagai badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Yang kedua, perbuatan hukum atau tindakan hukum baru saja terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak dan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Dan yang B, pernyataan kehendak. B. Bukan perbuatan hukum. 1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak. Contohnya itu ada dakwang, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Yang kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Terdapat dalam KUH Perdata pasal 1365. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365, 1380 KUH Perdata. C. Akibat hukum. Pengertian akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Contohnya membuat wasiat. 2. Wujud dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud A. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. B. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Yang terakhir C. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok itu terjadi karena kuadrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, manusia sebagai individu tidak dapat mencapai tanpa bantuan manusia lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa manusia selalu cenderung untuk hidup bersama dan sesamanya.
C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh manusia itu sendiri. Yang pertama itu ada kebutuhan biologis, masyarakat, keluarga, dan perkumpulan kooperasi konsumsi. Yang kedua ada persamaan nasib, yang ketiga ada persamaan kepentingan, dan yang keempat ada persamaan ideologi, yang terakhir ada persamaan tujuan. D. Macam-macam bentuk masyarakat umum. Yang pertama ada menurut dasar pembentukannya, yang kedua ada menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, yang ketiga ada menurut dasar perikehidupannya atau kebudayaannya masyarakat, yang keempat ada menurut hubungan kekeluargaan atau bentuk masyarakat. Lalu ada antropologi hukum. Pengertian: antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses pengembangan atau pembangunan. Lalu ada sosiologi hukum. Pengertiannya adalah sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai jendela sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Lalu ada psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka ada kaitannya dengan studi hukum. Ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sejarah hukum. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunia dengan pikiran-pikiran baru yang kritis, yaitu berupa ilmu-ilmu dari berbagai bidang. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang mempelajari ilmu sejarah hukum. Salah satu keuntungan tersebut adalah bahwa pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah pengetahuan yang usianya relatif muda. Sekarang di mana-mana negara di dunia mempunyai saling ketergantungan dan membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Yang kedua, saling mengetahui hukumnya. Sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Perbandingan hukum mempunyai arti yang penting sekali dalam praktik antara lain. 1. Sebagai metode perbandingan. 2. Perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menuntaskan tugasnya memerlukan perbandingan hukum. Karena diketahui bahwa perbandingan hukum sikapnya luas dan meliputi seluruh bidang hukum, maka ilmu perbandingan hukum diwajibkan masuk ke dalam kurikulum Fakultas Hukum. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Menurut tujuan perbandingan hukum, belum ada kesepakatan antara para ahli. D. Fungsi daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai bermacam-macam fungsi, yaitu fungsi teoritis dan fungsi praktis. E. Manfaat dari perbandingan hukum. Yang pertama ada manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkapkan latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. 2. Manfaat praktis. A. Sebagai penunjang dalam suatu usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Perbandingan hukum penting dalam rangka usaha. D. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Sekian pembacaan rangkuman buku Raden Suroso dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.